Anies Baswedan sementara unggul dalam simulasi duel elektabilitas melawan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dalam rilis survei terakhir CSIS yang dikutip dari cnnindonesia.com, meski Anies kalah dalam beberapa simulasi lain, namun ia tercatat unggul dalam semua simulasi duel. Dalam simulasi duel melawan Ganjar, Anies unggul dengan elektabilitas mencapai 47,8%. Anies menang dengan selisih 4% dari Ganjar, mengantongi 43,9%. Sementara dengan Prabowo Subianto, Anies juga unggul dengan elektabilitas mencapai 48,6%, selisih sekitar 6% dengan Prabowo yang mengantongi 42,8%. Selain kalah dengan Anies, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga keok dalam simulasi duel melawan Ganjar Pranowo yang mengantongi 47,2%. Prabowo kalah dengan selisih sekitar 2% dengan hanya mengantongi 45%. Survei CSIS dilakukan pada 8 hingga 13 Agustus 2022 terhadap responden berusia 17 tahun hingga 39 tahun yang diasumsikan sebagai pemilih muda. Penarikan sampel menggunakan multi-stage random sampling terhadap 1.200 responden di 34 provinsi. Margin of error sebanyak kurang lebih 2,84% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei Center for Strategic International Studies atau CSIS menempatkan Gubernur DKI Anies Baswedan unggul sementara dalam simulasi duel elektabilitas melawan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto pada pemilu Presiden 2024. Survei CSIS dilakukan pada 8 sampai 13 Agustus terhadap responden berusia 17 sampai 39 tahun sebagai pemilih milenial. Bagaimana kemudian peluang dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di mata pemilih muda pada Pilpres mendatang? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes. Selamat sore, Mas Arya. Selamat sore, Rifana. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ketua GP Mania, Immanuel Ebenezer. Selamat sore, Mas Noel. Selamat sore, Mbak Rifana. Dan Koordinator Presidium Relawan Anies, Laude Bashir. Selamat sore, Bang Laude. Selamat sore, Bang Laude. Selamat sore. Oke, saya mau ke Mas Arya terlebih dahulu. Mas Arya, bagaimana hasil survei CSIS terhadap preferensi pemilih muda pada pemilu 2024? Bisa Anda paparkan secara singkat, Mas Arya? Baik, terima kasih Rifana. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa pemilih muda ini punya posisi penting dan strategis dalam pemilu 2024 mendatang. Karena porsi mereka menurut hitung-hitungan kami diperkirakan akan mencapai 60% ya. Kalau dikonversi menjadi pemilih itu jumlahnya sekitar 114 juta. Jumlah yang banyak tentunya untuk dapat mengubah peta elektoral kandidasi capres. Nah, CSIS baru saja melakukan rilis ya, tepatnya kemarin, ingin melihat kira-kira anak muda ini bagaimana pandangan dan preferensi mereka soal banyak isu. Salah satunya soal isu capres dan partai politik dan isu-isu strategis lainnya. Nah, kami melakukan beberapa simulasi. Jadi ada 4 simulasi. Pertama simulasi 14 nama, kemudian simulasi 7 nama, kemudian simulasi 3 nama, dan simulasi head-to-head. Head-to-headnya sendiri pun dilakukan dalam 3 versi ya. Nah, saya ingin bahas dulu di simulasi pertama di 14 nama. Saat dilakukan simulasi pada 14 nama, memang menunjukkan Pak Ganjar di angka 25,9, disusul oleh Pak Prabowo 19,2, Pak Aniesnya 18,1 ya. Di simulasi 7 nama, urutannya nggak banyak berubah ya. Pak Ganjar masih di urutan pertama, disusul Pak Prabowo dan Pak Anies. Tetapi muncul perubahan ketika kita lakukan simulasi 3 nama ya. Kenapa 3 nama ini